Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang dalam pembicaraan tentang akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampaikan di antara beberapa kewajiban pokok berkaitan dengan akidah seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, kewajiban untuk mengimani tentang risalah beliau dan kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita kali ini insyaallah di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba', kewajiban untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sebagai pemandu yang akan mengantarkan kita ke jannah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kewajiban ittiba kewajiban bagi setiap muslim. Yang agama ini ditegakkan dengan ittiba'ur Rasul. Dengan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama tanpa ittiba'. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya, bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tidak dikatakan mukmin yang sejati kecuali dia menjadi orang yang betul-betul ittiba', mengikuti, menerima dan mengikuti tanpa ada rasa keberatan sama sekali terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, benar-benar mereka bukanlah seorang mukmin. Bukan seorang mukmin bisa bermakna mereka adalah orang kafir, dan bisa bermakna adalah orang yang mereka imannya belum sempurna. Naqisul iman, pemilik iman yang naqis, iman yang kurang. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sehingga mereka mewujudkan beberapa perkara yang disebutkan Allah di dalam ayatnya yang mulia ini. Yang pertama, kesiapan mereka untuk bertahkim. Kesiapan mereka untuk betul-betul berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak didapatkan dalam hati mereka perasaan berat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap orang yang mereka berusaha dengan sengaja menyelisihi apa yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisihi apa yang telah diajarkan Rasulullah sallam, sengaja mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya dari apa? Mengkhawatirkan dirinya seandainya menimpa kepada dia fitnah. Seandainya dia tertimpa fitnah. Dan seandainya dia tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fitnah apa yang akan menimpa orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imma fitnatul kufri wa imma fitnatul nifaq wa imma fitnatul bid'ah. Fitnah kekafiran, orang yang mereka dengan sengaja terang-terangan menentang dan menyelisihi dan mengingkari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menampakkan kekafiran yang sangat nyata. Orang yang mereka secara zahir seakan adalah orang yang mengikuti dan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi batinnya mereka jelas-jelas menyelisih apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah munafik. Dia terkena fitnatun nifaq. Dan orang yang mereka gemar mengadakan kreasi baru dalam beragama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menisbatkan sebagai pengikut Rasulullah sallam, maka dia adalah ahlul bidah. Fitnah karena dia terkena fitnatul bidah, fitnatul bid'ah, terkena fitnah bid'ah, dan semuanya terancam dengan an-nar. Kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, semuanya terancam dengan an-nar. Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di lembah jahanam. Dan bid'ah juga diancam oleh Nabi SAW dengan an-nar. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhkan oleh kalian bid'ah. Jauhkan diri kalian dari perkara bid'ah. Perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia SAW. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan ujungnya adalah di neraka. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Apa di antara makna pentingnya? Apa di antara arti pentingnya ittiba? Sehingga kita diwajibkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti beliau, meneladani beliau dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam jalan agama secara umum. Yang pertama, bahwasanya ittiba merupakan syarat diterimanya amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak akan diterima amal kecuali dengan terpenuhinya dua syarat yang sangat utama. Ini ikhlas dan ittiba. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia.
Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah perkara yang tidak pernah ada dalam ajaran kami, maka amal tertolak. Dan tentu para pemirsa yang rahmati Allah, tidak ada di antara kita yang ingin seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita ingin seandainya setiap amal kita yang telah kita sempatkan secara khusus, kita korbankan beberapa perkara, amal kita sangat ingin kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita demikian keinginan kita, tentu di antara syarat yang harus kita penuhi, hendaklah Anda menjadi ahlul ittiba. Amal Anda benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa al-ittiba merupakan satu di antara dua pokok agama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama di atas dua pilar yang utama. Dia punya dua pilar utama. Dua pilar utama itu sungguhnya adalah terucap dalam ikrar kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini berkaitan dengan penolakan kita terhadap segala jenis bentuk kesyirikan. Harus kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat ini mewajibkan kita bahwasanya Rasulullah SAW penuntun pembimbing kita menuju Allah, menuju jannah Allah. Maka tidak ada cara untuk kita menggapai keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini merupakan dua pilar yang sangat utama, yang pokok, yang apabila agama seorang tidak tegak atas dua pilar ini, maka runtuhlah agama dia. Yang ketiga, bahwasanya dengan al-ittiba, maka dia mewujudkan, dia menggapai kecintaan Allah kepadanya. Allah menjadikan kecintaan Allah kepada hambanya, di antara jalannya adalah ittiba. Tanpa ittiba Allah tidak akan memberikan kecintaan. Semua kita adalah orang yang mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Dan di antara ujian orang yang mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya dia untuk mewujudkan ittiba. Bukankah setiap kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ini ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka sungguh para pemirsa yang rahmati Allah, Allah menjadikan al-ittiba syarat untuk Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita ingin seandainya Allah mencintai kita? Dan klaim kita mencintai Allah tidak akan Allah terima kecuali apabila kita adalah menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini katakan ayatul mihnah, ini ayat ujian. Yang keempat, bahwasanya al-ittiba merupakan cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Yang kecintaan kepada Rasulullah merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Yang Nabi katakan diantaranya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah seorang tidak dikatakan beriman. Tidaklah kalian dikatakan seorang mukmin sejati sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia yang ada. Maka ittiba kepada Nabi merupakan cara
untuk kita mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang mukmin tentu dia sangat mencintai nabinya dan ingin mendapatkan cinta nabinya, dan jalannya dengan ittiba. Yang kelima, bahwasanya dengan ittiba, maka ittiba merupakan jalan yang mengantarkan ke jannah. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk jannah kecuali orang mereka enggan. Mana ada orang mereka enggan masuk jannah? Sehingga para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk jannah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku, maka dia telah enggan masuk jannah. Tentu setiap kita ingin masuk jannah, dan caranya dengan cara taat kepada Nabi, itu ittiba kepada Nabi. Yang keenam, bahwa dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba ini akan menjadikan merupakan sifatul mukminin, merupakan sifatnya seorang mukmin. Yang seorang mukmin dia apabila telah dibentangkan jalan keputusan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya menyeru untuk masuki jalan tersebut, maka dia akan ikuti. Innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin itu apabila Allah dan Rasulnya menyeru kepada mereka untuk menerapkan apa yang menjadi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Para pemirsa yang rahmati Allah. Dan yang terakhir, bahwa dengan ittiba itulah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Yang Allah katakan, wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, menunjukkan itu adanya takwa dalam hati mereka. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, akan dia tunjukkan zahirnya dengan ittiba, dengan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya, dan itulah al-ittiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menegakkan sikap yang mulia ini, al-ittiba, dan jangan sampai justru kita berkebalikannya menjadi orang yang suka membuat bid'ah al-ibtida', akan tapi ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadilah Anda orang ittiba, jangan menjadi orang mengadakan perkara baru, sungguh itulah telah cukup bagi kalian. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.